Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan meluruskan statement atau penyampaian dari seorang mualaf guys. Mualaf ini namanya Koh Martin. Ya memang kalau mualaf ya biasa kan diakomodir nih sama mereka dan memberikan kesaksian-kesaksian seputaran kenapa jadi mualaf dan lain-lain. Tapi ada satu narasi yang dia bangun yang saya rasa saya patut untuk meluruskannya guys. Kenapa? Karena kalau nggak diluruskan, takutnya nanti dipikir apa yang disampaikan ini benar. Dan seakan-akan agama lain selain Islam, maksudnya ya mungkin Buddha, Kristen, Hindu, yang mana anggotanya pada akhirnya mualaf, itu agama ini kelihatan kejam guys. Atau jahat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena mualaf ini membangun narasi, katanya ada orang yang mualaf, kemudian kepalanya dihargai 1 M. Dan kalau hidup 2 M. Nah, di sini yang saya agak bingung. Nanti saya akan jelaskan kebingungannya apa. Tapi sebelumnya mari kita nonton dulu videonya, guys. Pertama, komandan siap enggak gitu loh, seperti teman-teman yang lain yang sudah mualaf ya. Salah satu kisah mualaf itu yang menurut saya yang bikin mikir berulang kali gitu ya, itu hampir di apa ya, dead or alive kepalanya itu 1 miliar, kalau hidup itu 2 miliar ya, karena dia mualaf ya, itu dikasih harga kepalanya itu 1 miliar, kalau hidup 2 miliar. Yang harganya siapa kok? Yang nyanyi nggak enak ngomongnya nanti. Sebut merek. Ya, di situ. Ya, itu sempat disembunyiin disembunyiin gitu. Ya. Kebetulan saya ada dapat komunitas-komunitas seperti itu, kemudian ditanyain gitu loh. Kalau sampai seperti itu siap enggak gitu loh di situ. Dan itu kakak beradik yang mualaf. Ya, kakak beradik di situ. Ya, sampai di sini jelaskan bahwa Koh Martin ini menjelaskan bahwa ada mualaf yang pada akhirnya kepalanya dihargai 1 M. Itu kalau mati. Tapi kalau hidup 2 M. Yang agak saya bingung tuh begini. Maksudnya bagaimana ini? Dihargai 1 M kalau hidup 2 M ini apa? Mungkin maksudnya adalah kalau hidup itu ya kembali lagi ke agamanya tapi masih dalam kondisi hidup gitu. Itu mungkin dikasih 2 M. Tapi kalau mati ya dikasih 1 M begitu. Nah, tapi ini narasi yang dibangun supaya apa? Supaya kelihatan agama sebelumnya itu kejam. Kenapa kejam? Iya, kok bisa seorang mualaf itu dihargai kepalanya 1 M. Nah, yang saya mau jelaskan adalah yang pertama nih, bahwa di dalam agama Kristen, kalau memang itu mualaf dari Kristen, dalam Kristen itu tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin, bahkan dalam ajaran Kristen sendiri, menghargai orang dengan 1 M kepalanya untuk dibunuh. Sayembara untuk membunuh orang. Apalagi mualaf, nggak ada yang diajarkan. Kalau Anda mualaf, silakan mualaf aja. Nggak mungkin juga kita kejar-kejar untuk dibunuh. Di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada. Tapi saya pernah dengar ada ajaran yang mana jika dia sudah keluar dari agamanya lebih dari 3 hari maka dia layak untuk dibunuh. Tapi saya cuman pernah dengar aja, nggak tahu agama apa itu. Cuman kalau dalam Kristen nggak ada. Bahkan membunuh itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dilarang oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sebagaimana ajaran dalam Kristen sendiri, bagaimana kita harus mengasihi orang yang seiman maupun yang nggak seiman. Saya ambil kutipan dalam Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Oke, dalam bagian ini bagaimana dalam Kristenan tidak boleh membinasakan saudaramu karena Kristus mati untuk dia. Sesama Kristen, sesama seiman dilarang untuk dibunuh. Karena Kristus juga mati untuk dia sebenarnya. Bagaimana kita harus mengarahkannya untuk semakin kenal Tuhan dan mengerti kebenaran. Begitupun juga untuk mereka yang sudah berpindah keyakinan. Kita tidak boleh juga untuk membinasakan dia.
Karena sebenarnya Kristus juga mati untuk dia. Lalu bagaimana caranya? Yang bisa kita lakukan adalah memberitahunya untuk kembali ke dalam kebenaran. Bukan dikejar dan kemudian dihargai 1M. Itu jelas narasi yang dibangun untuk berusaha menjelekkan agama sebelumnya atau Kristen, supaya Kristen itu terlihat buruk di mata orang-orang. Yang kedua, Ko Martin ini kan mualaf dari Buddha ya. Dan saya yakin dalam ajaran Buddha pun dilarang untuk menyakiti orang lain dengan cara seperti itu. Saya punya anak murid waktu itu, dia pergi ke saya lalu bilang, Pak Guru, ini dia bunuh semut katanya. Lalu saya tanya, kenapa emangnya kalau bunuh semut? Dia bilang, tidak boleh bunuh semut, kan binatang nggak boleh kita bunuh. Lalu saya tangkap, oh mungkin dalam ajaran Buddha ini nggak boleh bunuh binatang. Sekarang bos, bunuh binatang aja nggak boleh. Apalagi mau kejar untuk bunuh kepala orang dan juga dihargai 1M. Mengerti kan maksud saya? Jadi kesimpulan dari video ini teman-teman, bahwa bangunan narasi yang semacam ini sebenarnya tidak benar dan tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman nggak mudah untuk percaya dan juga bisa meng-cross check sendiri kebenarannya supaya tidak mudah untuk dibohongi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasio sini. God be with you all.